Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan. Tuhan masih mengizinkan kami boleh beribadah bersama. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, terutama urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami karena kami perlu firman Tuhan. Kami membuka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan hari ini kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasal yang keempat, tentang perumpamaan seorang penabur. Hari-hari ini saya percaya tidak ada lain kerinduan kita dan juga kerinduan Tuhan selain melihat iman kita bertumbuh, ya. Iman itu bertumbuh dari firman yang kita dengar, yang ditabur oleh setiap hamba Tuhan yang saudara dengar. Tetapi ternyata ada hal-hal yang dapat menghalangi firman itu bertumbuh. Nah, hari ini kita akan belajar perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang pertama berkata, Injil Markus 4 ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Ayat 3, Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar, karena tanahnya tadi tipis, ya. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ayat 13, lalu aku berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ayat 16, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, saya percaya kerinduan Tuhan bagi kita adalah firman itu berbuah, berlipat kali ganda di dalam hidup kita. Kalau bisa berbuah 100 kali lipat.
Kita akan belajar sama-sama. Yesus menyatakan tadi ada beberapa jenis orang yang mendengarkan firman. Ya, mari kita mengukur kita ini termasuk jenis yang mana, saudara ya. Ayat yang ke-13 Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti ya perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Ayat 14. Penabur itu menaburkan firman, ya. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Tipe yang pertama, orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen pinggir jalan. Orang Kristen pinggir jalan ini adalah orang yang mendengarkan firman, ya, tiap hari dengar firman, tiap hari dengar di YouTube. Ya, tetapi ketika firman itu ditaburkan, ya, mereka mendengar. Lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ingat saudara, ya, kita punya musuh di dalam pengiringan kita pada Tuhan, yaitu iblis. Iblis itu suka mencuri firman. Makanya kita harus memperkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, maka telinga kita mendengar, otak dan alam bawah sadar kita menyimpan firman itu. Sehingga tidak mudah dicuri iblis. Ada orang-orang saudara yang baru dengar firman, ditanya tadi dengarnya apa? Nggak tahu, lupai, apa ya? Tadi ayatnya di mana ya? Apa ya tadi ya? Ada, ini orang-orang yang itu memang nggak niat. Jadi waktu dia dengar, tapi hatinya itu tidak di situ. Makanya iblis datang langsung disaut, dicuri. Ya, dia nggak ingat apa-apa. Ya, belum beralih loh dari tempat ibadah loh. Masih di tempat itu, tanya tadi firmannya apa? Kamu ingat nggak ayatnya? Apa ya? Tentang apa ya? Kita kan sering menemukan orang seperti ini, saudara. Di hari-hari terakhir ini kita harus berbuah loh. Jangan sampai saudara menjadi jenis orang Kristen pinggir jalan. Ya, coba kalau itu kita bilang, aduh Tuhan, itu aku, ampuni aku Tuhan. Baru dengar firman, udah lupa ayatnya tadi apa. Udah dicuri iblis di bawah terbang. Baru dengar firman, ya udah gak ingat tadi apa ya yang disampaikan. Mungkin karena mikir abis ini mau makan apa, mungkin karena mikir yang lain, jadinya dia tidak konsen pada firman itu. Ini namanya orang Kristen pinggir jalan. Dengar firman iya, rajin, tapi pikirannya nggak di situ. Makanya lupa, baru dengar, masih di tempat ibadah, tanya tadi firmannya apa, di mana, tahu, lupai. Nah, ini berarti Anda termasuk Kristen pinggir jalan. Iya, kalau itu kita bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mulai sekarang aku akan mendengarkan firman, aku akan fokus pada firman, aku mau. Jadi kalau kita tuh dengar firman saudara harus sungguh-sungguh fokus. Siap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oh gitu ya, oh ternyata. Nah itu Roh Kudus akan bekerja memberikan kita pemahaman. Tapi kita dengar firman, tatapan kita kosong. Lihat sih di TV itu, lihat di YouTube, lihat. Tapi gak tahu pikirannya ada di mana, melongo, bengong. Iblis datang curi, kan gak ada gunanya. Kita sudah dengar firman lama-lama, gak dapat apa-apa. Jangan jadi Kristen pinggir jalan. Iya, jangan mau saudara. Katakan, Tuhan hari ini aku mau berubah. Aku mau jadi orang yang mendengarkan firman, fokus pada firman. Bahkan aku memperkatakan firman dan melakukannya sehingga iblis tidak bisa mencuri firman itu. Lalu yang kedua saudara, ya. Yang pertama tadi dikatakan saudara, ya tadi kan ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan itu, ya tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan itu dalam diri mereka. Gak ada yang tersisa, makanya gak ada yang tahu apa yang dibahas tadi, lupa. Ayat 16, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ya. Mereka itu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Nah ini Kristen tanah batu-batu ini. Iya, Kristen yang tanah berbatu-batu. Iya, dia itu mendengar firman, gembira dia. Ya, segera menerimanya dengan gembira. Yes,
Dengar ada firman yang, maka Tuhan berkata, engkau akan diberkati. Yes, gembira dia. Apalagi itu yang menjawab, yang dia senang-senang. Wah, engkau pasti diberkati, engkau pasti sembuh, engkau pasti gini, usahamu berlipat kali ganda. Yes, diterima langsung. Gembira dia terima yang begitu. Ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, cuma 1 hari, 2 hari itu firman bertahan. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya, ditanya Yesus atau mati. Ya, mau pilih mana? Kalau kamu pilih Yesus, kamu mati. Tapi kalau kamu mau tinggalin Yesus, kamu hidup. Atau tidak usah bicara yang seperti itulah. Waktu kita dengar firman jangan khawatir, kita percaya jangan khawatir karena Tuhan pasti menolong. Tiba-tiba datang masalah saudara, datang pencobaan, khawatir menghimpit firman itu, akhirnya kita takut. Ya, persoalan datang nih, penindasan datang ini. Ya, akhirnya kita lupa dengan semua yang sudah kita perkatakan. Kita lupa bahwa Dia Tuhan yang Maha Tahu, kita lupa memperkatakan bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Ini jenis yang kedua adalah Kristen batu-batu. Ini Kristen tanah berbatu-batu. Cepat dengar firman, senang dengar firman. Tapi ketika datang penindasan, aniaya, dia segera lupa. Ya, hanya tahan sebentar saja karena tidak berakar. Ya, apabila datang penindasan dan aniaya karena firman itu, mereka segera murtad. Jangan ada satupun dari kita yang murtad. Apalagi di hari-hari terakhir ini, penindasan, tekanan, persoalan rasanya begitu berat bertubi-tubi. Tetaplah percaya, peganglah firman Tuhan. Ayat yang ke-18 berkata, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, ini adalah jenis orang Kristen semak duri. Dia mendengar firman, dia menerima firman, tetapi lalu datang kekhawatiran, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk dalam hidupnya lalu menghimpit firman. Ternyata saudara, ada hal-hal yang dapat menghimpit firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Yang pertama apa? Kekhawatiran. Orang itu ketika khawatir, kecillah kekuatanmu. Engkau takut, kecil kekuatanmu. Orang khawatir itu berarti gak percaya pada Tuhan. Ketika engkau khawatir, maka engkau gelisah, firman itu terhimpit saudara. Ya, karena kekhawatiran lalu mulai datang tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain di dalam dirinya. Ya, kayak kita mendengarkan ya di mesbah doa ada kesaksian seorang ibu yang ditipu, kena tipu daya kekayaan. Sehingga dia terus membungakan uang, bahkan pinjam dari teman-temannya uang untuk dibungakan lagi. Dia pinjam dengan bunga 4%, dia bungakan lagi lebih tinggi lagi. Ya, orang yang seperti ini tuh tidak mungkin firman itu bisa tumbuh. Ya, kita berpikir ya, wah ini kalau saya taruh uang di situ nanti dia beranak cepet, dia gini. Ini orang-orang yang tertipu dengan keinginan-keinginan, ya bahkan hawa nafsu, tipu daya kekayaan, bahkan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman itu muncul waktu kita ini sudah tertipu oleh iming-iming kekayaan. Ya, itu ternyata menghimpit firman. Hati-hati saudara, kalau hari ini pikiranmu hanya uang, uang, uang dan uang tertuju kepada bagaimana mengumpulkan uang, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, sebab Dia Tuhan yang melihat hati kita. Waktu engkau pikiranmu tertuju dan fokus pada Tuhan, maka pasti Tuhan memberkati. Ada orang-orang yang datang bertanya kepada saya, Bu, kenapa hidup saya gak berubah-berubah? Nasib saya tuh gak berubah-berubah, Bu. Dari dulu saya ini miskin terus gak berubah-berubah. Saya bilang, lah hidupmu sudah berubah belum?
Jangan mimpi nasibmu akan berubah kalau hidupmu gak berubah. Ada orang-orang yang hidupnya itu gak berubah puluhan tahun. Kenapa? Karena karaktermu gak berubah. Kalau orang itu bertobat, hidup sungguh-sungguh sesuai firman, melakukan firman, maka hidupmu yang pertama berubah, karaktermu berubah, nasibmu juga berubah. Tapi kalau saudara hanya rindu nasibmu yang berubah, pengen cepat kaya, sementara kelakuan, karakter, hidupmu tidak pernah berubah oleh firman, maaf, engkau pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Mari kita mengejar apa yang esensi di hadapan Tuhan, apa yang menjadi esensi di hadapan Tuhan, apa yang menjadi poin utama, yaitu perubahan hidup, perubahan diri. Barulah nasibmu bisa berubah. Terhimpit oleh kekayaan, tipuan kekayaan dunia. Sebagian orang berpikir dia akan bahagia kalau dia kaya, lalu dia menghalalkan segala cara, pakai uang orang, nipu orang. Walaupun sudah pelayanan, kalau tertipu dengan tipuan kekayaan, biar uang orang dimakan. Kenapa? Karena sudah ayat ini berkata apa? Dia terhimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Saudara, engkau berpikir engkau akan kaya dengan makan uang orang. Seberapa banyak sih uang yang bisa engkau makan dan engkau simpan? Uang itu tuh licin, dia bisa segera habis waktu kita salah. Tetapi tidak semua uang itu berkat Tuhan. Jangan bilang, wah, itu kan berkat, tapi kita menghalalkan segala cara. Orang nipu kok bilang berkat? Hati-hati saudara. Keinginan, tipu daya, kekayaan. Ternyata kekayaan itu juga ada tipu dayanya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa orang menjadi orang kaya itu bahagia, jadi orang kaya ini bisa enak, bisa nyaman. Enggak juga, banyak orang kaya itu yang tidak bahagia. Kita ini berbahagia waktu apa? Waktu kita melakukan firman. Hidupmu berubah, nasibmu juga berubah. Jangan mimpi nasibmu berubah kalau hidupmu tuh gak berubah. Saya sudah melihat banyak orang Kristen, nasibnya itu gak berubah-berubah. Kenapa? Dia gak mau merubah karakternya sesuai firman. Merokok tetap merokok, mabok tetap mabok, judi tetap judi, bersinah jalan terus, gonta-ganti pacar, gonta-ganti suami, bahkan jadi pelakor. Bagaimana bisa nasibmu berubah kalau hidupmu tidak berubah? Bertobat saudara. Dengar baik-baik, perubahan nasib, perubahan hidup itu akan mengikuti perubahan karakter. Jadi kalau saudara gak bertobat, tidak berubah, jangan mimpi nasibmu berubah. Jangan mimpi. Kalaupun terlihat kaya pasti cuma sebentar, habis itu jatuh, terpeleset, dipermalukan. Orang ini adalah ciri orang yang Kristen semak duri. Jangan jadi Kristen semak duri. Hidupi hidup ini apa adanya. Jalani hidup ini apa adanya. Tidak usah mau sok kaya atau pengen jadi cepet kaya. Tapi hidupi apa adanya sambil berubahlah sesuai dengan firman. Soal buka pintu berkat itu urusan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, dia bukakan pintu berkatmu. Jangan jadi Kristen semak duri saudara ya. Ayat yang ke-20 berkata, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman, menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung saudara sekarang mau pilih yang mana. Mau jadi Kristen pinggir jalan, mau jadi Kristen tanah yang berbatu-batu, mau jadi Kristen semak duri, atau mau jadi Kristen tanah yang baik, yang ditabur di tanah yang baik. Hatinya itu suci, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan, tidak ada amarah. Tanah hati kita tuh kudus, tidak ada dendam. Waktu firman ditabur, ini tanah baik. Waktu tanahmu baik, ini akan tumbuh bahkan berbuah. Berbuahnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Makanya ketika orang ini berbuah, semua orang akan melihat, wow, hidupnya berubah ya. Dulu dia itu tukang marah-marah loh. Dulu itu pemabok itu.
Wah, itu dulu tukang gonta-ganti laki-laki. Wah, itu dulu tukang gonta-ganti. Wah, itu dulu suka jadi pelakor. Sekarang berubah loh. Kenapa? Berbuah firman itu. Tidak ada guna engkau mendengar firman kalau firman itu tidak berbuah. Karena itu saudara, di hari-hari yang terakhir ini mari kita persiapkan hidup kita. Kita menjadi Kristen di tanah yang baik. Hati kita nih loh kudus. Supaya ketika firman ditabur, firman tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah 100 kali lipat. Dengar baik, waktu firman itu bertumbuh, menghasilkan buah, hidupmu berubah, karaktermu berubah, maka pasti nasibmu berubah. Coba praktekkan firman Tuhan. Saya ini saksi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang saya hidupi, saya alami, dan saya amini. Itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan saya. Percayalah saudara, ketika engkau rindu untuk melakukan firman, hidupmu berubah. Mari kita renungkan firman ini.